Oke, diferensiasi produk di sini adalah identifikasi merek menciptakan penghalang masuk dengan memaksa pendatang untuk memberikan pengeluaran yang cukup besar untuk mengatasi loyalitas pelanggan yang sudah ada. Jadi di sini maksudnya adalah diferensiasi produk itu adalah kita membuat bermacam-macam produk dengan berbagai merek gitu ya. Jadi di sini contohnya kita Bu Rizky sudah loyal dengan produk Samsung atau iPhone gitu ya. Kemudian bagaimana caranya perusahaan pendatang baru ini dia membuat produk yang bisa menghalangi saya agar tidak memilih Samsung atau iPhone lah. Itu adalah diferensiasi produk. Next, kekuatan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi memiliki dampak langsung pada daya tarik potensial berbagai strategi. Contohnya dengan tingkat bunga, kemudian dana yang dibutuhkan untuk ekspansi modal yang lebih murah, tingkat bunga naik, pendapatan diskresi menurun, dan permintaan untuk barang-barang diskresi juga menurun. Ketika harga saham naik, keinginan ekuitas sebagai salah satu sumber modal untuk pengembangan pasar meningkat. Ketika pasar meningkat, kekayaan konsumen dan bisnis meningkat. Jadi di sini untuk faktor ekonomi atau kekuatan ekonomi berhubungan langsung dengan tingkat bunga ya. Jadi kalau tingkat bunga naik itu berarti saham atau kita mau pinjam gitu ya, modalnya juga akan turun. Kenapa? Karena kalau kita pinjam ketika tingkat bunga naik, otomatis nanti kita ketika mengembalikan uang atas pinjaman tadi juga akan naik. Makanya kalau kita mau membuat pengusaha pinjam ke bank contohnya, itu harus kita melihat tingkat bunganya diturunkan. Jika ketika tingkat bunga diturunkan, kemudian modalnya itu naik, otomatis nanti tingkat konsumsi masyarakat juga akan naik gitu ya. Oke. Next ke kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Oke. Perubahan sosial budaya dan lingkungan memiliki dampak besar yang terlihat pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi bertujuan memperoleh laba dan nirlaba kecil dan besar dalam semua industri dikejutkan dan ditantang oleh kesempatan ancaman yang muncul akibat perubahan variabel sosial, budaya, dan demografis lingkungan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan ini nanti berhubungan dengan adat istiadat, nilai-nilai yang ada di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita membuat bisnis itu harus melihat lingkungan di sekitar. Apakah nanti bisnis kita bisa diterima oleh orang banyak atau tidak. Next, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Nah, dalam kekuatan politik, pemerintah, dan hukum ini, resiko politik umumnya berkaitan dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Jadi bisnis itu nanti berhubungan sejajar dengan kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Contohnya, ketika pasar saham, nah dari segi pasar saham ya, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik dan sebaliknya. Jadi ketika politik atau keadaan pemerintah itu kondusif, aman-aman saja, baik, itu akan membuat harga saham meningkat. Jika suatu politik dan sebaliknya, jadi ketika keadaan suatu negara itu tidak baik-baik saja, mungkin adanya peperangan, itu akan menurunkan harga saham, atau mungkin investor tidak akan menanam saham di negara tersebut atau akan mencabut saham tersebut. Jika suatu politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Politik ekonomi saling berinteraksi. Jadi jelas ya, antara politik ekonomi, bisnis itu saling berhubungan. Karena tadi, contohnya saya akan menanam saham di sebuah negara. Nah, tetapi negara tersebut terjadi peperangan. Otomatis saya tidak akan jadi menanam saham di negara tersebut karena keadaan yang kurang kondusif. Next, kekuatan teknologi. Nah, kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi adalah internet telah mengubah sifat kesempatan dan ancaman dengan mengubah daur hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan.
dengan adanya teknologi, otomatis kita sebagai produsen itu lebih mudah memperkenalkan produk ke konsumen dan lebih cepat. Dan juga bisa mengurangi biaya memperkenalkan produk ke konsumen, gitu ya. Jadi kekuatan teknologi ini benar-benar membantu perusahaan dalam memperkenalkan produk mereka. Oke, langsung next ke langsung ke kekuatan bersaing. Kekuatan bersaing. Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, kesempatan, ancaman, tujuan, dan strategi. Jadi jelas ya, dengan adanya kekuatan bersaing tadi atau kita punya pesaing baru, otomatis sebagai audit eksternal itu harus bisa melihat kekuatan apa sih dalam perusahaan tersebut, kelemahannya apa. Jadi kalau kita bisa melihat kekuatan dari perusahaan tersebut, otomatis kita bisa mencontoh gitu ya. Kemudian kelemahannya, nah dengan kelemahan tadi kita langsung bisa menghilangkan atau memperkuat produk yang ada di perusahaan kita. Kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi, jelas ya, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pesaing penting agar berhasil dalam memformulasi atau merencanakan strategi. Jadi kita melihat, mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai perusahaan pesaing. Oke, langsung ke bagian nih, analisis bersaing model 5 kekuatan Porter. Michael Porter. Nah, kekuatannya ada 5 ini ya. Persaingan di antara perusahaan bersaing. Nah, jadi di sini dalam persaingan di antara perusahaan yang bersaing itu menurut Porter, intensitas persaingan berhubungan dengan beberapa faktor. Yang pertama, jumlah pesaing. Pesaing sangat beraneka ragam atau tidak sama dalam ukuran dan kekuatan. Jadi, dengan banyak pesaing, kita harus melihat kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian, tingkat pertumbuhan industri. Ini masih yang poin 1 ya. Jadi, yang pertama, itu adalah jumlah pesaing. Yang kedua adalah tingkat pertumbuhan industri. Yang ketiga, karakteristik produk dan jasa. Jumlah biaya tetap, kapasitas, tingginya penghalang untuk keluar, dan diversitas pesaing. Kemudian yang kedua adalah masuknya pesaing baru. Untuk masuknya pesaing baru itu hampir sama dengan yang nomor 1 gitu ya. Kemudian potensi pengembangan produk substitusi, nah, atau pengganti. Oke, dalam produk pengganti itu muncul dalam bentuk berbeda tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Jadi produk pengganti itu mungkin ada perusahaan A dan perusahaan B membuat barang yang sama dan kebutuhan yang sama, manfaatnya sama. Kekuatan posisi tawar pemasok. Oke, pemasok dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Pemasok atau kelompok pemasok kuat jika beberapa persyaratan berikut dipenuhi. Nah, didominasi oleh sedikit perusahaan, kemudian produk atau jasanya yang unik. Yang kelima terakhir adalah kekuatan posisi tawar konsumen. Oke, maksudnya yang nomor 5, poin 5 ini, pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Jadi pembeli di sini sebagian besar membeli produk mereka gitu ya, dan kemudian pembeli memiliki kemampuan potensial untuk mengintegrasi memproduksi produknya sendiri. Oke, ini adalah penjelasannya persaingan antar perusahaan yang bersaing, kemudian potensi masuknya pesaing baru. Jadi
perusahaan baru dapat dengan mudah masuk dalam industri tertentu, tetapi tergantung mereka bagaimana mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada lebih dahulu. Oke. Kemudian potensi pengembangan tadi sudah itu ya. Oke, perangkat dan teknik prediksi. Prediksi adalah aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi, teknologi, perubahan budaya, produk baru, perbaikan pelayanan, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak terduga. Jadi di sini prediksi atau asumsi untuk masa depan itu dibutuhkan dalam kekuatan eksternal juga. Jadi kita bisa membuat strategi yang terbaru. Sama seperti pembuatan asumsi ini. Jadi pembuatan asumsi ini juga sangat diperlukan dalam mengidentifikasi masalah yang akan datang. Oke, insya Allah cukup sekian ya. Untuk yang saya skip ini berarti hanya teori atau contoh yang ada di luar negeri. Nanti bila ada pertanyaan kita diskusikan bersama di grup Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.